Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Amin. buat semuanya. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah hadir hari ini ya di sesi santai kita membahas tentang tema public speaking bersama dengan Halo TLF atau Tangerang Leadership Forum ya. Jadi TLF itu kepanjangan dari Tangerang Leadership Forum dan alhamdulillah sudah bergabung juga Bang Fajar di sini. Bagaimana nih semangat ya masih jam 12.30 masih dalam kondisi mungkin berpuasa dan masih 2 hari lagi mungkin 28, 29 atau 30 kalau sampai 30 hari. Semangat lebaran sudah di depan mata. Oke, Bang Fajar gimana kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat, Bang. Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Teman-teman juga semua sehat ya. Tidak ada kekurangan satu apapun ya. Mungkin agak lemes sedikit kali ya. Oke, baik. Oke. Ada ketawa itu. Itu yang paling lemes kayaknya tuh. Ini jam memang menunggu berbuka masih lama gitu ya. Mungkin dikit lagi udah jam kawan tuh yang ketika ngelihat kecoa udah kayak korma gitu ya. Kecoa udah kayak korma di jam segini. Oke, baik. Karena sudah ada Bang Fajar, mungkin sebelum kita langsung lempar ke Bang Fajar ya, kita jelaskan sedikit dulu nih mungkin diskusi santai kita hari ini gitu ya. Jadi diskusi santai kita sebenarnya nyantai aja, nggak seperti pertemuan sebelumnya ketika kita bahas tentang tema kuliah di luar negeri gitu ya. Di TLF sendiri memang kita sedang komitmen ya, jadi TLF mungkin jelasin dulu ya tentang TLF itu. Jadi TLF ini memang adalah kayak community hub gitu. Jadi kita ingin menjadi sebuah platform yang menghubungkan antar komunitas gitu. Jadi bisa berbagi skill, bisa tentang sharing, terutama para pemuda gitu. Memang target kita para pemuda, mahasiswa terutama dan juga pelajar agar bisa mengembangkan skill-nya, bisa improve skill-nya dan juga mungkin kalau ada info-info tentang kayak kuliah di luar negeri atau tentang dunia kerja nanti kita juga akan bahas di Halo TLF ini gitu di platform kita yang namanya Halo TLF gitu. Nah, pada diskusi santai hari ini mungkin kita jelaskan dulu rule of the game-nya gitu ya. Simple sebenarnya mungkin semua udah paham ya. Ini sudah pada mute audio dan juga videonya. Jadi selama sesi diskusi santai berlangsung, nanti ada Bang Fajar yang akan menyampaikan sesi sharingnya. Diharapkan untuk teman-teman untuk memute atau mendisable videonya karena nanti cukup makan kuota juga nih buat teman-teman mungkin yang fakir kuota gitu ya. Jadi untuk bertegang rasa dengan teman-teman kita yang mungkin kuota yang terbatas kita mute audio dan video kita. Namun selama sesi sharing diskusi boleh disiapkan pertanyaan gitu. Pertanyaan boleh langsung diajukan secara audio maupun video ataupun bisa melalui fitur chat yang ada di Zoom gitu. Oke, gimana Bang Fajar sudah siap? Ready? Audionya boleh dinyalakan Bang Fajar, kita nggak kedengeran nih. Lupa Siap, ini. siap, siap, siap. Ini nggak fokus nih. Jam puasa. Siap Bang Fajar. Oke, baik Bang Fajar mungkin langsung kita lempar nih ke Bang Fajar nih gimana nih tentang public speaking. Baik, Bang. Siap. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, kita bisa berkumpul di Zoom lagi ya gitu. Mungkin yang sebelumnya juga udah ikut sharing dari TLF, Halo TLF yang sebelumnya tentang bahasan beasiswa di luar negeri ya. Hari ini kita coba akan bahas tentang public speaking. Insya Allah kita sharing-sharing aja, tapi ada beberapa materi yang mau saya sampaikan. Materi ini yang udah saya pelajari atau yang sudah pernah saya alami selama menjadi seorang public speaking gitu ya, dari tahun 2014-an ya, 2014 awal sampai di tahun ini juga alhamdulillah masih. Dan karena memang ini juga jadi salah satu hobi saya yang berbicara depan umum tuh gitu, karena menyenangkan bagi saya gitu. Nah, sebelumnya saya ucapin terima kasih buat teman-teman semua, khususnya teman-teman Halo TLF ya, tim Halo TLF yang sudah memberikan ruang kepada saya. Ini sebenarnya bukan teman-teman Halo TLF yang ngadain, tapi saya yang request langsung ya. Fasilitator aja dari teman-teman Halo TLF yang sangat luar biasa udah ngasih fasilitas sejauh ini, ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Bisa juga dicek di YouTube-nya Tangerang Leadership Forum ya Bang ya. Halo TLF. Oh, Halo TLF ya, sorry. Halo TLF gitu ya. Dan itu
banyak sekali video-video yang sudah di-sharing di sana gitu ya. Dan juga pastinya hari ini insyaallah kita coba maksimalkan Ramadan di hari ke-29 28 ya, 28 Ramadan ini untuk sama-sama berliterasi, tapi ini via online gitu ya, bukan baca. Ya intinya banyak sekali sebenarnya kemarin teman-teman yang minta ke saya, "Bang, adain sharing yuk," gitu. Cuman mintanya dari awal gitu, cuma waktu itu memang sibuk sama kerjaan dan segala halnya jadinya belum sempat ngadain dan baru kali ini ada waktu karena emang udah libur ya, gitu. Nah, alhamdulillah, eee, nanti ke depan kita akan coba bahas beberapa materi tentang public speaking. Ini sih kayaknya ada yang udah pernah ikut kelas saya sebelumnya, kelas diskusi bicara. Kalau misalnya udah ada yang pernah, boleh dilambaikan tangannya atau apa namanya, acungkan jempolnya gitu ya, seperti ini. Atau ada yang baru pertama kali, kayaknya nih ada satu orang namanya Kak Diana nih Mbak Diana ini udah sering dua kali ya sama ini ya, Mbak, ya. Dan juga sebenarnya, saya punya grup diskusi tentang public speaking sendiri ya. Kebetulan saya ngadain event diskusi bicara sudah sampai batch keempat, sampai sekarang harusnya batch kelima. Nah, ini kerjasama sebenarnya, diskusi, bicara yang batch kelima, tapi versi online. Nah, makanya gabung sama teman-teman Halo TLF, seperti itu ya. Nah, di pertemuan-pertemuan sebelumnya saya bahas tentang, alur dari komunikasi atau public speaking. Ada mulai dari pembukaan, isi atau bridging-nya gitu ya, kemudian yang terakhir adalah penutupannya. Nah, itu teman-teman juga mungkin kalau misalnya yang udah pernah ikut, sudah tahu ya, tapi sekarang kita, coba akan review sedikit materi tentang 3 hal yang tadi, tentang alur sampai penutupan. Tapi nanti, materi tambahannya adalah kita tentang 3 hal penting dalam komunikasi, kemudian juga ada cara menghadapi kendala, sama, apa ya tadi, sebentar, sama, format penampilan ketika, berada di atas panggung atau ketika kita ingin, show gitu ya, seperti itu. Nah, coba kita review dulu yang pertama, ini adalah pembukaan. Teman-teman kalau misalnya pembukaan sebenarnya simpel ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita mau pembukaan, ini rumus yang diajarkan oleh coach saya atau trainer saya di Bandung ketika mengikuti kelas public speaking, simpel dan mudah diingat menurut saya. Ini namanya sapa dia. S-nya itu adalah salam, biasa assalamualaikum dan selamat pagi, sore, dan salam sejahtera seperti itu ya. Kemudian A-nya ini bisa kita pakai atensi. Sebenarnya A ini ada dua kan, sapa, ada di depan dan belakang. A yang pertama ini bisa atensi, yang di belakang bisa apresiasi atau itu sebenarnya bisa dibolak-balik gitu ya, itu sesuai dengan kebutuhan kita aja. Nah, saya coba ilustrasinya sebagai yang pertama ini adalah apresiasi dulu atau atensi dulu deh ya gitu ya. Biasanya kan ketika kita setelah salam kita, ajak orang untuk kita bisa ambil atensinya, perhatiannya dan sebagainya, itu simpel cara-caranya. Jadi kayak misalnya kita, eee, pakai kata-kata mutiara gitu ya atau kata-kata orang sukses yang sudah kadang memberi kata-kata motivasi dan sebagainya, atau kita pakai pantun, atau kita pakai cerita yang lucu ketika di awal dan sebagainya, yang penting itu sesuai dengan kemampuan kita aja gitu, kita lihatnya. Kemudian P-nya ini adalah perkenalan. Nah, perkenalannya simpel aja teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau perkenalan, perkenalannya cukup ya, perkenalkan nama saya Fajar Firdaus, saya adalah seorang public speaker dan juga seorang MC profesional yang sudah, berkecimpung di dunia public speaking dari tahun 2014 sampai dengan saat ini dan mungkin sampai saya meninggal gitu ya, misalnya gitu. Nah, kemudian, yang selanjutnya adalah A, ya. A yang kedua ini adalah apresiasi. Nah, terkadang ini yang suka lupa gitu sama seorang MC atau seorang pembicara, lupa dia mengapresiasi, tiba-tiba sudah langsung masuk aja materi gitu ya. Kayak misalnya, eee, apa namanya, terima kasih buat teman-teman kayak kayak tadi yang saya sebutin ya, terima kasih buat tim TLF, terima kasih buat teman-teman juga yang sudah daftar pada hari ini, dan ya intinya kita, menunjukkan bahwa kita berterima kasih banget sama audiens atau sama panitia gitu. Atau bisa juga kadang-kadang ini ya, apa, ada pembicara yang bilang gini,
Terima kasih banget teman-teman yang sudah hadir, saya senang banget hari ini bisa berada di depan teman-teman semua, di depan orang-orang sukses, orang-orang yang nantinya akan membawa Indonesia menjadi negara yang lebih maju, misalnya gitu. Atau saya senang banget nih ketemu sama teman-teman semua, yang ceweknya cantik-cantik gitu ya, yang cowoknya nggak kalah cantik misalnya gitu. Nah, itu juga akan menimbulkan tawa atau kita akan ngajak interaksi lagi seperti itu. Nah, kemudian yang, tadi sapa ya, dianya ini adalah sebenarnya deskripsi acara. Nah, kenapa ada deskripsi acara? Sebenarnya simpel, teman-teman tinggal jelasin aja. Nanti selama, 1 jam ke depan misalnya gitu ya, kita akan bahas tentang public speaking, apa aja runtutannya. Kalau misalnya tadi di awal saya jelasin, insya Allah nanti kita akan bahas tentang kayak tadi format penampilan, tips, komunikasi, dan, alur dari komunikasi itu seperti apa, seperti itu dijelasin. Terus kemudian kalau bisa, jelasin juga tujuannya. Nah, di sini saya mau jelasin tujuan, teman-teman untuk ikut. Tujuan dari, acara ini ditujukan agar teman-teman bisa memulai, karir dengan ilmu komunikasi yang lebih baik lagi. Tujuan dari acara ini adalah mengajak teman-teman agar berani untuk berbicara di depan umum, agar teman-teman bisa menunjukkan bahwa, yang mampu berbicara adalah orang-orang hebat, seperti itu. Karena kita tahu banyak orang-orang yang, mampu berbicara tapi tidak, apa ya, tidak secara langsung dia menunjukkan bahwa dirinya hebat gitu ya. Ibarat kata kayak misalnya, mmm, orang-orang yang sangat luar biasa di dunia ini tuh banyak gitu ya, kayak Donald Trump, yang luar biasa tapi kontroversialnya juga luar biasa gitu ya. Kemudian juga ada Barack Obama yang sebenarnya dia introvert katanya, tapi ternyata dia ketika berbicara, ketika orasi, maka dia, bisa jadi presiden gitu ya. Sampai dia bisa menempatkan dirinya menjadi presiden 2 periode ya, itu kita tahu. Nah, itulah, ilmu dengan ilmu menjadi seorang pengusaha, teman-teman bisa menggunakan juga yang namanya ilmu komunikasi. Ketika teman-teman, kuliah, teman-teman harus punya ilmu komunikasi. Kayak contohnya ketika teman-teman, apa namanya, eee, presentasi kelas atau bahkan ketika teman-teman, sidang skripsi, seperti itu ya. Kalau misalnya sedikit saya boleh sombong, ketika itu sidang skripsi saya, itu mendapatkan pujian, ya, mendapatkan pujian. Bukan nilainya bagus, tapi presentasi saya yang bagus, gitu. Saya nggak ngerti sama sekali jurusan saya sebenarnya waktu kuliah, karena memang kayak diceburin aja gitu waktu masuk kuliah. Akhirnya ya udahlah, mau nggak mau, apa namanya, harus dijalanin gitu. Akhirnya ketika pas skripsi atau tugas akhir waktu itu emang agak kesulitan, tapi ketika presentasi saya percaya betul bahwa saya bisa. Nah, itu ilmu komunikasi penting. Nah, itu jadi teman-teman nanti bisa gunakan ilmu komunikasi ini dengan hal-hal yang, teman-teman inginkan atau teman-teman punya tujuan apa, maka ilmu komunikasi ini akan membantu teman-teman semua, seperti itu. Itu deskripsi, acara teman-teman. Nah, itu alur dari komunikasi itu sebenarnya simpel banget gitu ya, sapa dia dan tambahin tujuan deh kalau misalnya emang bisa, kalau nggak bisa nggak apa-apa, it's okay, yang penting, dari rumus sapa dia itu sudah jelas banget bisa kita, terapkan gitu ya. Kemudian kita masuk ke materi tentang, tips berkomunikasi. 3 hal penting dalam komunikasi. Teman-teman kalau misalnya punya catatan atau ada buku boleh sambil dicatat ya. Sebenarnya kalau, dalam komunikasi ini saya pengen bahas 3 hal penting. Yang pertama itu adalah tentang pembicaranya, kemudian yang kedua ada isi pembicaraan, dan yang ketiga adalah emosi pada pesan. Nah, teman-teman, ini yang perlu diketahui sama kita semua bahwa, banyak orang yang sebenarnya asal bicara gitu ya, asal ngomong tapi nggak berisi gitu ya. Ada yang, gini, modal utama ketika kita mau menjadi seorang pembicara adalah pede, gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah punya ilmu pede gitu ya, atau sudah, urat malunya sudah putus gitu, jadi ya udah kita, bisa bisa tampil di ruang umum tanpa harus memikirkan banyak hal. Nah, tapi itu yang
sekedar asal aja untuk tampil di panggung gitu, yang penting dia punya pede dulu. Tapi sebenarnya ilmu komunikasi itu punya beberapa unsur, beberapa, hal pentingnya gitu yang harusnya juga diperhatikan gitu. Kayak misalnya kita nggak bisa ketika di depan panggung ngomongin hal sara. Nah, itu kan juga ada yang diatur gitu ya. Ketika di depan panggung kita ngomongin yang jorok-jorok, nah itu nggak boleh gitu. Tapi kalau misalnya kita hanya sekedar ngomong seperti itu aja ya silahkan gitu ya. Maksudnya dalam acara yang tidak dilihat banyak orang gitu ya, ya itu bisa aja gitu. Cuman kan itu dampaknya memang negatif banget gitu ya. Kita juga bisa lihat banyak sekali sekarang kasus-kasus bullying, kasus-kasus yang beredar tentang apapun yang ada di dunia maya itu jadi hal yang menurut saya jadi sakit sih jadinya gitu ya, dan itu tidak sehat buat kita konsumsi teman-teman, seperti itu. Nah, baik, kita masuk ke hal penting dalam komunikasi. Yang tadi yang pertama adalah pembicara. Nah, dari pembicara ini sebenarnya kita juga perlu memperhatikan dua hal teknis gitu. Ini yang pertama adalah dua hal teknis ini, yang pertama teknisnya, yang kedua yang non teknis gitu. Dua hal ini perlu teman-teman perhatikan. Ketika yang pertama adalah teknisnya, itu tentang artikulatif, kemudian pitch nada, tinggi, pendek, suara gitu ya, tinggi rendah pendeknya dan sebagainya. Kemudian juga cara kita menyampaikannya, kayak contohnya mungkin kita tidak membahas tentang dia ini adalah seorang yang cadel gitu ya, atau suaranya nggak jelas. Pernah nggak sih, teman-teman ketika lagi ada acara gitu, teman-teman, atau, orang tersebut menyampaikan materinya tidak jelas gitu ya, tidak ketika ngomongnya gitu, kurang terdengar dan sebagainya. Tapi sebenarnya semua hal dari kayak cadel dan juga, hal yang lainnya itu tidak terlalu penting dalam dunia komunikasi sekarang. Yang penting dalam dunia komunikasi adalah, hal-hal yang harus diperhatikan adalah isinya gitu. Jadi kalau misalnya ibarat kata gini, buat apa, suaranya bagus tapi nggak ada isinya gitu, nggak ada maknanya yang dia ucapkan, nggak ada makna yang bisa dia keluarin, pokoknya intinya isinya kosong gitulah, nggak ada makna buat kita semua, nggak ada pelajaran yang bisa kita ambil gitu. Dan kemudian juga ada tempo dan sebagainya. Ini, teknisnya teman-teman. Kemudian ada non teknis, non teknis ini adalah cara kita mengelola diri gitu, cara kita, mmm, misalnya di atas panggung kita nggak siap seperti itu, atau grogi, atau gugup, dan segalanya ya yang mungkin, ketika kita di atas panggung, kita jadi orang yang aneh gitu, nggak siap banget untuk, presentasi atau jadi MC dan sebagainya. Nah, ini perlu kita, perhatikan gitu ya. Contohnya kalau misalnya kita nggak bisa menguasai diri itu sebenarnya simpel teman-teman. Kalau misalnya kita nggak bisa menguasai diri ketika di atas panggung, maka kita nggak akan bisa mengatasi semua hal yang kita lihat di atas panggung, atau yang ada di panggung itu sendiri, gitu. Contohnya hal-hal yang mungkin bisa mengganggu, kita ketika di atas panggung ya, atau ketika kita tidak bisa menguasai diri itu adalah simpelnya, ketika kita lagi marahan sama pasangan gitu, sering ya. Lalu teman-teman ketika lagi punya masalah sama keluarga gitu ya, atau apalagi ya, misalnya untuk teman-teman di kampus, apa namanya, belum bayar kuliah dan sebagainya, itu pasti kepikiran banget, dan itu membawa kita menjadi, seseorang yang punya masalah dalam pikiran. Dan kadang gitu ya, ketika kita punya masalah sama orang, dibawa-bawa dan orang lain tuh jadi kena gitu. Pernah nggak kayak gitu ya? Marahnya sama siapa, tiba-tiba ketemu orang lain ikut dimarahin gitu kan, itu jadinya nggak enak. Nah itu, tentang cara kita tidak bisa tentang, teknis yang perlu kita perhatikan ketika kita tidak bisa menguasai diri, seperti itu. Terus kemudian, eee, contoh lain ketika kita, menghadapi hal teknis adalah kayak misalnya kita ngelihat audiens dan audiens itu mukanya nggak enak, pernah nggak?
Kayak misalnya kita lagi presentasi, terus teman-teman kelas kita gitu ya, tiba-tiba mukanya masa bodoh gitu, pas ngelihat ke kita gitu ya, pandangannya nggak enak, "Yah, apaan sih?" gitu misalnya, atau, "Ya elah," gitu, "ah itu mah gue udah tahu," misalnya gitu. Hal-hal gitu, itu, bisa membangun, apa ya, hal negatif di atas panggung kalau misalnya kita terlalu fokus sama orang-orang yang seperti itu. Jadi pada intinya sebenarnya ketika kita menghadapi, orang seperti itu, maka jangan pernah lihat orangnya gitu. Fokus aja sama yang merhatiin kita dengan serius gitu. Fokus aja sama orang-orang yang ya udah, dia menikmati apa yang kita bicarakan, seperti itu. Nah itu sebenarnya cara menghindari ya kalau misalnya memang kita tidak bisa mengatasi gitu, seperti itu. Terus kemudian juga ada tentang, eee, kematangan dirinya dia. Ada hal-hal yang misalnya dia ini dirinya ini kurang matang ketika naik di atas panggung. Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak misalnya tadi masalah audiens juga nih, ada audiens yang nggak acuh sama dia, audiens yang, apa ya, jadinya ngelihat dia tuh kayak gimana gitu ya, atau dia mikirin, "Ini penilaian audiens sama gua nih kayak gimana?" gitu, bagus kah? Atau jelek kah? Atau malah hal-hal yang nggak menyenangkan buat si orang ini atau si kita yang ada di atas panggung. Nah, itu akan menjadi hal yang mengganggu juga, hal yang negatif juga dan itu akan, bikin kita kalau misalnya kita, eee, kurang matang gitu ya, itu nanti akan kebawa jadi baper gitu. Lagi, "Gua males banget nih," gitu jadinya, "Ini aja dia pada nggak merhatiin gua," gitu ya dan sebagainya. Itu jadi, hal yang bakal buruk banget ketika kita, menanggapi hal-hal itu. Nah, kemudian, eee kesesuaian sebuah acara, gitu. Nah, ini mungkin juga teman-teman harus, bisa peka gitu ya. Kalau misalnya ini sih lebih ke panitianya sih sebenarnya kalau menurut saya kayak event organizer-nya gitu ya. Ini perlu perhatian gitu. Kalau misalnya contoh gitu ya, eee, acara orasi acara orasi kan emosi gitu ya, atau hal-hal yang, lagi menuntut gitu ya, misalnya lagi demo dan sebagainya. Kan pasti harus ada yang menemui ya gitu, kayak contoh, anggota DPR. Nah, kalau yang nemuin si demonstran ini orangnya emosian juga gitu, udah hancur gitu ya. Hancur, karena apa? Emosi dibalas emosi, udah akhirnya jadi rusuh gitu. Tapi kalau misalnya yang ngadepin misalnya anggota DPR-nya adalah orang yang tenang, orang yang bicaranya halus, kayak contoh mungkin kita bisa lihat cara bicaranya Agim ya sama almarhum, Ustadz Arifin Ilham seperti itu ya. Itu cara ngomongnya halus gitu ya, mmm, kita masuk ke dalam pikiran banget, ke hati kitanya juga ngena banget dan itu akan menjadi hal yang mungkin, bisa, eee, apa ya, diatasi gitu ketika menghadapi orang, tersebut. Tapi sebaliknya juga, kalau misalnya audiensnya adalah orang-orang yang kayaknya lemes, lesu, punya banyak masalah gitu ya, punya banyak utang dan sebagainya, itu harus nampilin orang-orang yang punya semangat, pembicara yang punya semangat gitu. Kenapa? Apa namanya, acara-acara motivator di TV yang datang tuh adalah orang-orang bermasalah, karena seperti itu, gitu. Jadi, untuk melihat bahwa si pemateri ini nggak sia-sia gitu loh, ya. Jadi ketika dia tampil di depan umum dan, apa, si audiensnya adalah orang-orang yang ternyata banyak masalah, tampilinlah orang-orang yang semangat gitu ya, bisa memotivasi, gitu. Seperti itu ya. Nah kemudian, kalau tadi kita sudah bahas tentang pembicaranya, sekarang kita akan membahas tentang isi pembicaraan. Nah, teman-teman, perlu kita perhatikan, isi pembicaraan ini adalah sebenarnya hal yang paling penting, poin utama yang sering kita lupakan, gitu. Kalau misalnya kita jadi MC ya fokus aja nih, ngulikin materi yang sudah dibahas sama, si pembicara sebelum-sebelumnya, gitu ya. Atau kalau di awal ya berarti tinggal kita, apa namanya, bangun lagi niat si audiens. Misalnya saya datang ke sebuah acara, misalnya Halo TF nih lagi ngadain acara, terus MC-nya tiba-tiba langsung mulai aja tanpa dia mengingatkan bahwa teman-teman nanti akan belajar public speaking, nanti teman-teman akan diajari cara, menghilangkan grogi, misalnya gitu, cara tampil di depan umum,
cara presentasi dan sebagainya. Nah, itu penting gitu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba MC mulai yang datang dan lupa dengan niatnya, ya udah nikmatinnya setengah hati gitu jadinya. Itu penting ya, harus diperhatikan banget banget gitu. Jangan sampai tiba-tiba mulai ya jadinya kan gak enak, gak nikmat lah gitu. Baik, sebelumnya itu ya tadi. Nah, isi pembicaraan ini supaya dinikmatin sama sama si audiens tuh gimana gitu ya. Itu banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Kayak misalnya kita lagi bahas ini khusus untuk pembicara ya, kalau misalnya kita mau jadi seorang pembicara. Kalau teman-teman ahlinya di soal apa namanya, pendidikan, bicara pendidikan. Kalau teman-teman ahli dalam public speaking, bicara tentang public speaking. Kalau teman-teman bicara tentang kesehatan, maka bicara dengan kesehatan. Jangan di luar dari konteks itu. Kita bisa lihat banget ya pemerintah kita sekarang. Banyak sekali yang nggak ngerti tentang kesehatan, tapi sok-sokan bahas-bahas tentang kesehatan. Banyak dari pemerintah kita yang nggak ngerti soal ekonomi, tapi bahasnya soal ekonomi dan seolah-olah dia paling paham banget sama ekonomi. Nah, itu yang perlu diperhatikan gitu ya. Isi dari materinya gitu atau isi dari pembicaraannya. Teman-teman harus lihat minatnya teman-teman atau keterkaitannya teman-teman. Ya, jadi jangan sampai teman-teman aja nggak minat bahas itu, tapi teman-teman paksakan untuk ya udahlah yang penting gue dapat duit setelah gue bahas ini misalnya gitu. Nah, itu jadi apa ya? Pastinya jadi akan gak enak banget gitu dan materinya juga pasti nggak akan masuk karena kitanya juga setengah hati gitu ya. Jadi harus bahas materi yang jadi ketertarikan kita dan juga audiens gitu. Atau minimal yang jadi ketertarikan kita. Karena kalau misalnya materi itu jadi materi yang materi ketertarikan kita, maka kita akan benar-benar paham banget ngejelasinnya dan kita ngejelasinnya lugas gitu. Ibarat kata gini, kayak misalnya teman-teman lagi menceritakan sebuah hobi teman-teman. Misalnya teman-teman hobinya main ini ada Arzi nih ya, Arzi teman apa anak PKL di kantor saya waktu itu. Yo, Arzi nih misalnya demen banget sama anime. Dia pasti kalau misalnya nyeritain tentang anime itu detail gitu pasti. Gak ada yang nggak dia tahu tentang anime misalnya gitu ya. sejak Itu kapan pasti saya suka harus anime? seperti itu. Ya contoh gitu ya. Atau misalnya Arzi suka hal-hal apapun yang mungkin menjadi peminatan dari si Arzi ini gitu teman-teman. Jadi harus dibahas dan kemudian kalau misalnya kita mau cari isi pembicaraan maka kita harus riset dulu gitu ya. Jangan sampai asal-asal nih. Ini juga saya bicarain tentang public speaking bukan karena saya tiba-tiba apa ya namanya dari pengalaman aja enggak gitu, tapi juga dari saya baca buku, saya dari ikut kelas public speaking dan sebagainya. Jadi ada risetnya gitu. Jadi ada sumber-sumbernya yang jelas nih. Saya dapat ini dari mana, dan dari mana. Intinya seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah emosi dan pesan. Teman-teman ini yang terkadang dilupakan oleh kita gitu ya. Ketika kita apa namanya berbicara lupa dengan emosi kita gitu. Contohnya kita lagi bicara tentang apa ya hal yang unik tapi ekspresi kitanya biasa aja gitu. Biasanya kan kalau misalnya kita bahas yang unik harusnya wajah kita tuh kayak aneh gitu. Kemarin misalnya gitu ya contoh ibarat kata kita balik nih ke masa purba gitu ya. Saya lagi cerita sama teman saya. Teman-teman, kemarin nih gue lihat gitu ya, ada sebuah kapal dan itu bisa terbang. Lu bisa pikirin gak sih kayak gimana? Tapi kalau misalnya kita bahasnya cuma, teman-teman, kemarin gue ngeliat nih pesawat bisa terbang. Nah itu gimana? Gitu. Nah itu beda ya, betul ya? Akan sangat beda kalau misalnya ekspresinya nggak sesuai. Nah itu yang perlu kita sampaikan. Jadi ketika berbicara maka perlu emosi gitu. Kalau kita senang ya udah bahasnya atau emosi kita, muka kita minimal senang gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya dalam emosi dan peran ini sebenarnya ada dibagi dua, itu komunikasi nonverbal dan juga verbal. Kalau komunikasi nonverbal itu kayak contoh gini,
mengepalkan tangan gitu ya, terus kita raut wajahnya gitu, aneh, marah gitu ya, dan seneng gitu ya. Nah itu apa ya, itu jadi salah satu komunikasi nonverbal gitu. Tapi komunikasi nonverbal ini harus didukung dengan komunikasi verbal gitu. Komunikasi verbal tuh kayak gimana ya, kayak gini, kita ngomong dan ngomong gitu. Tapi kalau misalnya hanya verbal aja nggak ditambah nonverbalnya, nah itu jadinya kurang nyaman didengarnya, kurang enak gitulah ibarat kata gitu teman. Nah kemudian yang selanjutnya kita akan coba bahas tentang cara mengatasi masalah. Nah teman-teman, ini kalau misalnya kita sudah di atas panggung atau bisa juga sebenarnya kalau kita belum di atas panggung. Jadi banyak dari kita yang apa ya namanya, the fear of rejection, itu ketakutan ketakutan akan penolakan dari para audiens kita. Padahal ketakutan itu sendiri belum bisa kita terjemahkan. Kita lagi takutin tentang hal apa gitu, gitu ya. Itu yang kadang perlu kita perhatikan dalam atau ketika kita mau presentasi. The fear of rejection. Kita takut, tapi kita nggak tahu nih takutnya kita apa. Kita mikirnya negatif lah intinya gitu ya. Negatif, negatif, dan negatif gitu. Nah, di sini takut di penolakan di antara penonton ini wajar banget terjadi sama kita yang baru pertama kali tampil. Pasti kita mikirnya, baju gue udah bagus belum nih? Atau rambut gue, apa namanya, rambut gue udah rata belum misalnya gitu ya. Atau sudah rapi belum, gayanya udah sesuai belum gitu. Atau apalagi kadang-kadang kancing baju gue kebuka nggak ya gitu ya. Atau dia takut ketika penilaian orang, ini kok orang gendut banget gitu ya. Itu yang dulu juga pernah saya alamin ketika maju, baju saya kayaknya kurang sesuai nih gitu, sehingga perut saya nonjol gitu. Kayaknya nanti akan jadi penilaian buat mereka bahwa ini orang kok gendut gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya harus kita bisa hilangkan. Mengatasi masalah. Ada ungkapan bahwa jangan pernah berharap nggak ada masalah. Itu ya, ada ungkapan jangan pernah berharap nggak ada masalah, tapi berharaplah bagaimana caranya kita bisa mengatasi masalah gitu. Nah ini perlu kita tanamkan dalam diri kita. Kalau misalnya kita mau tampil, kita mau show, jangan pernah mikirin semoga nggak ada masalah gitu. Jangan pernah gitu. Jangan pernah mikirin semoga nggak ada masalah, semoga nggak ada masalah, semoga nggak ada masalah. Tapi pikirinlah gimana caranya kita menghadapi masalah tersebut. Kita harus bisa menghadapi masalah tersebut karena pasti setiap kita tampil, setiap kita mau ada acara itu masalah tuh pasti ada gitu. Kayak misalnya dulu saya pernah nge-MC nikah, kemudian mic-nya mati. Mic-nya mati. Akhirnya panitia prepare buru-buru cari mic masjid gitu ya. Dan itu ternyata mic-nya mic apa kabel ya. Mic masjid kan kabel. Kemudian harus dibawa-bawa, ditarik-tarik kemana-mana gitu ya. Itu jadinya nggak enak gitu. Itu mic-nya jadi apa ya? Jadi hal yang sangat mengganggu sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya kita nemu mic-nya kayak gitu ya kita harus prepare juga. Ini mic biar nggak ngeribetin kita tuh kayak gimana gitu. Seperti itu. Terus kemudian apa namanya, yang hal-hal seperti itu juga terkadang nggak bisa kita hilangkan begitu aja. Ya udah harus dihadapin gitu, harus kita cari caranya tuh kayak gimana gitu. Nah dari sini cara kita menghadapi kendala ini sebenarnya ada lagi dibagi dua. Yang pertama kendala teknis dan juga non teknis gitu. Kendala teknis ini kayak contohnya panggung, kemudian penataan kursi, kemudian cahaya, kemudian mic dan juga speaker gitu ya. Itu juga harus kita pahamin bahwa itu penting banget untuk kita bisa apa ya, kita bisa persiapan sebelum acara gitu ya. Makanya sebenarnya teman-teman juga harus bisa datang pas gladi resik gitu ya. Atau mungkin pas teman-teman
Hamin 1 jam lah, itu teman udah ada di sana gitu. Yang kemudian yang non teknis ini ada kayak misalnya kondisi diri yang saya bilang kemarin tadi, soal groginya, soal gugupnya, soal takut dan lupa atau nggak siapnya kita ketika mau tampil. Nah itu, yang perlu kita perhatikan sekali lagi. Nah, di sini ketika kita menghadapi segala hal kendala, kadang-kadang kita nih jadi pembicara atau jadi seorang MC yang bodo amat. Kayak misalnya, mikirnya apa ya, ya udahlah go with the flow aja gitu, ikutin aja apa yang ada, ikutin aja apa yang terjadi. Nah itu jangan seperti itu sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita mau tampil itu harus ada persiapannya gitu. Jangan sampai, eee, apa namanya, tujuan yang udah kita siapin nih, materi gua nih ini, gitu. Ketika, persiapannya buruk, nggak sampai itu ke tujuannya gitu ya, gitu. Terus kemudian, apa namanya, masalah-masalah dari teknis ini, terkendala ini ada banyak banget, contoh kayak panggung yang nggak sesuai. Panggung ini biasanya saya sering banget nemuin panggung yang tingginya, apa namanya, nggak tinggi banget gitu. Kayak misalnya jadinya orang yang paling belakang kehalangan buat ngelihat kita di depan sama orang yang duduk di depan dia gitu. Apalagi kalau orang yang depan dia ternyata tinggi banget ya, harus ngeliatnya minggir gini gitu, atau gini gitu. Jadinya nggak nyaman gitu. Akhirnya mereka harus bener-bener cari posisi yang nyaman buat dia tuh di mana. Nah itu harus kita, atasin. Ada panggung yang kecil banget, ada panggung yang kecil banget. Sebenarnya cara kita mengatasin itu simpel banget teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau mengatasi kayak panggungnya kecil, panggungnya kurang tinggi, caranya adalah cukup teman-teman turun langsung ke audiens, gitu. Jadi ketika di awal itu, pas apa namanya, di awal nggak apa-apa di panggung gitu ya, pas pembukaan. Tapi kalau misalnya udah mulai, jalanlah gitu, jalan aja. Kayak misalnya di kampus gitu ya teman-teman, kalau di kampus saya waktu itu, kalau misalnya mau presentasi di depan itu agak ada panggungnya kecil sekitar berapa ya ukurannya ya, mmm, 20 sentimeter ya kalau nggak salah ya tingginya gitu. Jadi, ketika kita presentasi naik gitu, tapi saya seringannya bukan bukan berdiri aja di depan panggungnya gitu atau di depan kelas gitu. Saya itu kadang-kadang kalau presentasi jalan, apa namanya, nyamperin orang-orang, nyamperin audiens gitu. Itu jadi hal yang, bisa digunakan kalau misalnya kita terkendala sama panggung yang kurang tinggi atau jadi supaya apa, supaya orang-orang yang ada atau audiens kita itu merasa tetap, tetap apa ya, tetap diperhatikan sama pembicara atau sama MC gitu. Dulu juga saya pernah, MC di acaranya galang dana untuk yatim ya, waktu itu bareng Sabian Gambus. Nah itu saya, si Nisa Sabian gitu ya, sama MC satu laginya itu, kita nggak di panggung doang, kita ke bawah. Padahal itu sebenarnya panggungnya tinggi gitu. Panggungnya itu ya seukuran saya lah ya, 170 meter, 170 senti, sorry, tinggi banget. 170 senti dan itu, eee, kita turun gitu, karena apa? Karena pasti kita juga sadar banget bahwa audiens tuh perlu yang namanya kita samperin gitu. Jangan sampai kita di atas panggung terus lah, gitu. Atau kalau misalnya memang kita nggak bisa turun, jangan diam di satu titik, gitu. Cari titik-titik yang krusial, titik-titik yang bisa kita samperin orang-orangnya yang ada di depan panggung. Contoh misalnya, di panggung itu ada 3 bagian ya, kanan, tengah, kiri misalnya gitu. Ya kita misalnya panggung di sini, kita harus cari nih titik-titiknya di mana. Berarti kita harus ada di tengah, posisinya harus ada di kanan, harus ada di kiri. Jadi supaya semua audiens merasa, diperhatikan sama kita, seperti itu. Terus kemudian lampu, ini juga saya pernah, itu waktu itu MC acara PHBI kalau nggak salah ya. Nah lampunya mati, MC nikahan juga pernah, lampunya mati, gitu. Lampu doang tapi ya, tapi listrik masih nyala, mic-nya masih on. Terus caranya gimana? Caranya ya udah mulai aja nggak apa-apa. Walaupun lampunya belum ada ya mulai. Tapi ini tergantung dari, si WO atau si, IO-nya ya.
Kalau misalnya IO-nya bilang mulai, ya mendingan mulai. Tapi kalau misalnya IO-nya bilang ini tunggu dulu, kita selesaiin dulu, selesaiin. Gitu. Tapi sebenarnya di sini kita contoh ketika kita menjadi MC, ya udah kita kan yang harus bertanggung jawab gitu ya dalam sebuah acara. Maka alangkah baiknya sih dengan mulai supaya nggak bikin audiens tuh nunggu dan nunggu gitu ya. Tapi kalau kita lagi jadi pembicara, sama ini udah jadi panggung kita gitu. Intinya kalau kita udah megang mic, itu panggung udah milik kita, itu acara udah milik kita. Maka lanjutin aja gitu. Jangan takut, jangan ragu karena memang kunci dari keberhasilan sebuah event ya ada di situ. Ada yang di tempatnya ada di orang yang megang mic gitu. Gitu ya. Kemudian mic mati. Ini mic mati salah satu kejadian yang bisa dibilang paling banyak terjadi ya dimanapun. Bahkan di acara TV, mic mati itu bisa. Mic mati itu bisa. Di acara TV, mic mati itu bisa. Saya pernah waktu itu datang ke acaranya Kick Andy. Mic audionya siapa namanya? Biasanya mic audionya si Andinya itu, Kick Andy-nya, hostnya. Siapa sih namanya? Saya lupa. Andi juga ya. Di Nah, itu, oh ya, Andi F. Noya. Itu nggak nyala. Gitu. Itu nggak nyala. Kadang nggak nyala di audio studio itu nggak nyala, kadang di audio untuk ke TV-nya tuh nggak nyala, itu bisa gitu. Itu teknis memang yang kadang nggak bisa kita hindarin juga ya gitu. Makanya nah itu gimana cara ngadapinnya kalau misalnya kita tiba-tiba mic mati? Caranya sama, kita turun langsung ke audiens, ajak ngobrol audiens, jelasin ke audiens secara lebih dekat gitu. Karena kalau misalnya contoh gini, kita mic mati, terus tiba-tiba kita nunggu, ya mana nih mati gitu, ayo dong, mana ganti gitu misalnya gitu ya. Atau ya udah nungguin selama sampai mic itu nyala lagi, itu jadinya boring gitu. Itu jadinya akan menghancurkan sebuah acara. Jadi kalau misalnya contoh kita udah mulai gitu ya, udah asik gitu, tiba-tiba mic mati, kita nungguin sampai misalnya mungkin 10 sampai 15 menit. Bayangin kalau kalian jadi audiens. Gimana? Bete nggak? Bete. Terus kemudian ketika mulai lagi, asik lagi nggak? Susah ngebangun suasana asik di sebuah acara tuh susah. Gitu. Saya mau jelasin efektifnya orang ketika mendengarkan orang ngomong itu cuman 30 sampai 45 menit. Bahkan ada yang cuma 40 menit, bahkan ada yang 20 menit, bahkan ada yang 10 menit, tergantung orangnya. Tapi normalnya biasanya 30 sampai 45 menit. Ini yang harus kita perhatikan. Makanya kalau kita ngadain sebuah event, jangan pernah kasih pemateri ngomong lebih dari 1 jam. Jangan pernah. Itu. Pasti sisanya misalnya efektifnya 40 menit ya. 20 menitnya lagi tuh udah ngawang kemana-mana tuh audiens. Nggak akan fokus. Nah, itu gunanya MC ketika di akhir di-review ulang gitu ya. Terus kemudian apa tadi tuh? Mic mati ya. Tadi mic mati makanya kita harus jalan ke audiens. Kita jelasin semuanya dan sebagainya. Seperti itu. Terus kemudian ini juga sering terjadi nih. Kondisi yang non teknis. Ini salah nyebutin nama orang. Ya. Salah nyebutin jabatan, salah nyebutin VIP. Tapi ini memang sebenarnya kita harus bisa kerjasama sama si panitia gitu ya. Saya pernah waktu itu MC nikahan anggota DPR di Jakarta. Itu kan VIP-nya anggota DPR semua ya. Saya benar-benar harus ngejelasin. Misalnya Bapak ini dari fraksi ini komisi berapa gitu ya. Dari apa namanya kota mana misalnya gitu. Waktu itu ada yang dari kota Padang. Lucunya namanya ini sama dengan orang apa namanya anggota DPR yang ada di Jakarta gitu. Akhirnya ketika saya panggilin untuk berfoto, dua-duanya datang. Dua-duanya datang. Ternyata ini sama orang sama namanya, sama komisinya, cuman beda orang. Gitu. Nah, ini
si panitia nggak ngejelasin gitu, nggak ngasih tahu, akhirnya ya rada begitulah ya. Nah itu teman-teman harus bisa nih, ketika penyebutan nama ini penting, makanya teman-teman harus bisa nanya ke audiens gitu ya. Teman-teman harus bisa, teman-teman harus bisa nanya ke si panitia gitu. Siapa aja nih tamu VIP-nya? Makanya biasanya kita harus bisa mempersiapkan yang namanya cue card gitu. Cue card itu digunakan untuk apa? Cue card itu digunakan untuk kita nyontek gitu ya. Nyontek nama, nyontek rundown, nyontek apa ya? Nyontek tema, nyontek apalagi misalnya apa namanya? Yel-yel gitu ya. Atau jargon gitu ya, jargon sebuah acara. Itu juga harus penting. Kemudian kayak tadi siapa VIP-nya itu harus tahu tuh nama-namanya ditulis. Terus satu lagi biasanya yang kita sering kagok itu adalah penyebutannya kayak gimana gitu. Saya pernah MC di Makassar, saya nggak tahu tentang penyebutan nama apa ya waktu itu ya, PT-PT. Jadi kalau misalnya di sini ada orang Makassar, ternyata PT-PT itu adalah ini teman-teman, apa, angkot. Jadi kalau di Makassar PT-PT itu adalah angkot. Kalau kita tahu di Jakarta atau Tangerang atau Jabodetabek PT-PT itu patungan gitu. Akhirnya saya ngomong PT-PT, mereka ketawa gitu. Mereka ketawa. Karena apa? Karena yang menurut mereka PT-PT itu apa namanya? Angkot gitu. Jadi penyebutan-penyebutan gitu kita harus tahu nih. Bahasa di sini pasti beda dengan bahasa di sana gitu. Bahasa di sana pasti berbeda juga dengan bahasa di sini. Terus kayak contoh di Makassar waktu itu lucu ya. Motor kalau kunci stang, kalau di kita namanya kunci stang, ya enggak? Tapi kalau di sana namanya kunci leher. Kunci leher coba, serem banget kan? Itu hal yang jadi oleh saya dijadiin bercandaan waktu itu. Sini siapa yang bawa motor teman-teman? Gitu. Udah dikunci lehernya gitu ya. Ketawa gitu. Karena bagi mereka, saya kan waktu itu memperkenalkan dirinya adalah orang Tangerang gitu ya. Nggak tahu bahwa itu adalah apa namanya, bahasa mereka gitu. Kayak misalnya PT-PT, siapa yang naik PT-PT misalnya gitu. Tiba-tiba mereka juga jadi ketawa. Intinya padahal sebenarnya menurut kita simpel ya. Apaan sih gitu dong, masa ketawa? Tapi beneran mereka ketawa gitu. Hal-hal kayak gitu aneh gitu membuat mereka seperti itu. Nah, nah kalau misalnya cara tadi kan banyak banget ya kendala-kendala yang kita hadapin di atas panggung, kendala-kendala yang kita hadapin di apa namanya, di depan umum, entah itu yang teknis maupun yang teknis. Contoh juga pernah kayak misalnya kita salah sebut nama. Nah, hal yang paling penting untuk mengatasinya adalah kita ngaku kalau kita salah. Ya. Jangan pernah kita tiba-tiba ngeles gitu. Apa misalnya kayak gini ya, saya salah nyebut nama misalnya pembicara. Baik kita panggilkan misalnya pembicara yang sesungguhnya adalah Hari Untung gitu ya. Baik kita panggilkan pembicara selanjutnya adalah Dude Herlino gitu ya. Itu kan salah kan. Tiba-tiba yang harusnya kita panggil adalah si Ari Untung, kita nyebutnya Dude Herlino. Itu salah. Pasti audiens bingung gitu. Atau mungkin fans-fansnya si si Ari Untung yang ada di sana itu pasti ngerasa terganggu gitu. Maka harusnya kita bisa, ya udah bilang aja, sorry salah sebut gitu. Gue lagi mikirin misalnya gue lagi mikirin si Dude Herlino nih gitu. Kenapa yang gue sebut adalah Dude Herlino, maka karena gue lagi mikirin dia gitu. Misalnya itu dijadiin pembelaan buat kita misalnya gitu ya. Nah, itu salah. Ini kan sampaikan aja bahwa kita tuh salah gitu ya. Oh sorry banget teman-teman salah sebut misalnya gitu. Itu jadi hal yang nantinya akan dimaklumi oleh para audiens. Karena sejujurnya orang-orang Indonesia itu baik. Kalau misalnya udah minta maaf, itu orang-orang akan ya udah lanjut aja gitu. Gitu. Kemudian apalagi nih ya? Jadi intinya gitu. Kenapa kita harus jujur ketika salah? Karena ketika kita di atas panggung, kita itu harus bisa membangun kepercayaan antara kita dengan audiens gitu. Jangan sampai
ketika kita bohong, ketika kita ngeles, teman-teman audiens tuh pasti akan tahu gitu. Ah gila nih, banyak ngelesnya gitu, nggak asik dan sebagainya. Nah itu kurangin deh gitu, atau jangan, kalau bisa jangan gitu ya. Nah, kemudian ada cara untuk menghadapi atau menghilangkan atau apa ya, cara cepatnya lah gitu, ibarat kata untuk menghadapi semua kendala-kendala tadi. Yang teman-teman bisa gunakan di setiap ada kendala. Itu adalah save the cow namanya, the cow. Atau selamatkan sapinya gitu. Jadi teman-teman sebenarnya kalau misalnya kita terkendala, ada kendala apapun itu, maka yang kita harus lakukan adalah selamatin dulu gitu. Selesaiin dulu masalahnya. Gitu ya. Kayak misalnya contoh ada sapi jatuh ke jurang. Ada sapi jatuh ke lumpur yang lumpurnya apa namanya? Lumpur hidup ya. Maka selamatin dulu sapinya gitu. Selamatin dulu sapinya. Jangan kita mikirin dulu ini salah siapa, kenapa dia bisa jatuh. Jangan kayak gitu. Tapi selamatin dulu sapinya, baru kita cari penyebabnya, terus kemudian yang terakhir cari gimana caranya supaya si sapi ini nggak balik lagi. Ibarat kata jangan sampai ini terulang lagi gitu. Cara mengatasinya selamatin dulu acaranya gitu ya. Terus kemudian cari penyebabnya apa. Yang terakhir jangan sampai kesalahan ini terulang lagi. Itu save the cow ya. Jadi ketika kayak misalnya tadi contoh panggungnya nggak sesuai, maka selesaiin sama kita gitu ya. Ya udah kita turun, atau mic-nya mati kita turun. Selamatin dulu acaranya. Gitu. Nanti baru selesai acara kita cari sebabnya. Oh, tadi teknisinya telat datang. Jadinya yang ngurusin yang ngurusin audio itu bukan teknisi, itu panitia, dan panitianya nggak ngerti. Dia ngerti cuma nyalain aja. Nggak taunya ada cara lainnya supaya mic-nya nggak mati. Gitu. Ketika sudah ketemu penyebabnya, berarti kita tinggal cari nih, oke, nanti supaya ini nggak terulang, caranya gimana? Caranya gimana? Hubungin si teknisinya dari malam, misalnya acara pagi, maka hubungin teknisinya dari malam, suruh siap-siap, suruh datang jam segini. Kalau misalnya besok paginya, hubungin dari subuh, bangunin dia gitu. Kalau misalnya dia ketiduran atau kesiangan bangun, seperti itu. Gitu ya. Jadi save the call. Selamatkan dulu, baru cari penyebabnya, baru cari tahu cara supaya tidak terulang kembali. Nah, gitu. Gitu teman-teman. Jadi intinya sebenarnya public speaking tuh kalau misalnya kita bahas tuh banyak banget ya. Saya kebetulan sekarang lagi ikut kelasnya Panji di internet ya, belajar di rumah, lagi ikut kelasnya Panji tentang public speaking, dan kebetulan memang saya juga salah satu orang yang saya senangi di dunia public speaking adalah Panji gitu. Jadi senang banget sih bisa belajar sama Panji. Ini juga materi-materi ini saya ambil dari materi yang pernah diajarin Panji dan juga sama coach-coach saya yang ada di Bandung gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Saya nggak tahu nih berapa lama saya ngomongnya gitu. Dan semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau tanya silakan pakai audio atau mungkin di chat. Kayaknya lebih baik langsung aja ya kalau misalnya mau, karena ini orangnya juga nggak banyak nih. Baik, boleh. gitu. Sekarang, Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fajar nih materinya luar biasa, ini daging semua nih ya. Jadi kalau Bang Fajar lagi ikut kelasnya Bang Panji ya berarti ya. Berarti ini secara langsung kita berguru pada muridnya Panji gitu. Mungkin di kelasnya Bang Fajar, kelas Panji itu diajarin apa aja Bang itu? Jadi kayak misalkan itu kayak apa? Menjinakkan ular gitu ada nggak? Bukan Panji yang itu, Panji Pragiwaksono ini. Dibelokin dikit Panji Pragiwaksono. Kan Panji yang petualang gitu ya? Yang jadi gitu, bukan? Bukan, beda-beda. Oh beda orang. Aduh, ini Panji, soalnya Panji doang tadi disebutin, nggak bilang Panji. Panji Pragiwaksono ya. Oke, siap. Kalau anak yang lebih tua lagi mungkin kiranya Panji Milenium ya. Oh, nggak tahu ya. Iya. Nggak tahu ya. Saras 007. Jadi mungkin sedikit review aja dari kita nih ya. Sebelum kita sambil tunggu pertanyaan, boleh langsung aja kalau yang mau bertanya langsung angkat tangan boleh. Kita sambil nunggu yang bertanya atau lagi nyiapin pertanyaan gitu ya. Oh ada nih, Fajar yang nanya nih.
Apa aja? Oh, ada nih dari Bang Em Arsy Sumandi, boleh dinyalakan audionya, saya nyalakan. Videonya Ya, boleh, kalau nyalakan nggak boleh. ya bisa kedengaran? Siap, bisa kedengeran. bisa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arzi, saya ingin nanya tentang beberapa hal tentang cara menjadi MC lah ya. Yang pertama itu cara memulai karir sebagai MC itu bagaimana? Saya tahu kalau kebanyakan MC itu bukan dari lulusan ilmu komunikasi ya. Jadi dia kadang-kadang otodidak, tapi cara memulai untuk menempuh karir sebagai MC-nya tuh bagaimana cara awalnya? Kita pasti tidak bisa cuman bilang, saya belajar otodidak ilmu komunikasi, tolong jadikan saya MC. Jadi kan pasti tidak bisa. Jadi apa caranya untuk kita dikenal sebagai MC? Begitu saja sih. Terima kasih. Oke. Baik, buat teman-teman yang mau masih bertanya silakan juga ya. Sambil nunggu pertanyaan lagi, boleh langsung dijawab saja. Ya. Jadi sebenarnya cara kita memulai jadi seorang MC itu simpel banget ya. Kalau misalnya kitanya sudah sering, ya tadi yang pertama TPD dulu ya, terpenting. Kalau sudah kita sering tampil, maka jangan takut untuk publikasi. Nah, publikasi penting banget gitu. Kalau teman-teman sudah publikasi, teman-teman apa namanya? Apa sih namanya? Ngaku-ngaku aja sebagai MC gitu. Alhamdulillah hari ini MC acara ini dan acaranya lancar gitu ya. Itu gitu aja sih paling kalau bagi saya tuh. Yang penting publikasi, teman-teman bahwa teman-teman bisa MC itu penting banget karena nantinya yang akan minta kita jadi MC atau yang akan bikin kita jadi seorang MC itu bukan kita sendiri, tapi orang lain. Karena dia ngelihat kita sudah sering MC gitu ya. Kita sudah komunikasi, kita sudah apa ya? Kita sudah apa ya? Sudah lancar ketika jadi seorang MC, maka teman-teman nggak akan ini juga nggak akan menutup mata bahwa oh ternyata si Arzi ini sekarang jadi suka MC nih gitu ya. Apalagi yang mungkin biasanya gitu ya, kita nggak pernah kelihatan tampil di depan umum, tiba-tiba kita memutuskan untuk bisa tampil di depan umum dan itu jadi MC. Ya MC itu pakai banget untuk acara apapun, apalagi acara sekolah. Karena bayaran MC itu cukup mahal gitu. Bayaran MC itu cukup mahal. Jadi untuk mengurangi budget biasanya dia milihnya anak-anak. Ya udahlah murid-murid gua aja yang jadiin MC biar gratis gitu. Gitu. Jadi kitanya aja sering-sering publikasi kalau misalnya lagi MC. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa apa namanya? Bagaimana kita bisa nunjukin bahwa kita potensial buat jadi seorang MC gitu. Jangan sampai kita apa ya ngaku-ngaku sebagai MC tapi ketika diundang kitanya jelek, kitanya gugup, kitanya ngancurin acara gitu. Itu yang terpenting. Jadi modal pede aja nggak cukup tadi yang saya bilang. Jadi harus tahu cara nyapa penonton gimana, cara ngambil hati penonton gimana, dan kalau jadi MC itu ada yang namanya bridging. Cara menyambungkan dari satu agenda ke agenda lain. Misalnya dari pembicara satu ke pembicara lain itu penting. Harus ada bridgingnya gitu ya. Bridging itu ibarat kalau bahasa Indonesianya namanya jembatan ya, menjembatani dari kota satu ke kota selanjutnya. Gitu. Terus kemudian gimana cara penutupannya gitu, gimana cara supaya acaranya nggak boring gitu ya. Jadi gitu, harus ada ilmu yang kita bisa pelajari juga gitu. Jangan apa ya, jangan menutup diri sekarang tuh belajar tuh bisa di mana. Kalau kita nggak punya duit, ya di YouTube aja. Tapi kalau misalnya kita mau apa namanya belajar langsung sama ahlinya, ya udah kita ngeluarin duit gitu. Saya waktu di Bandung ya 5 juta keluar lah gitu buat belajar public speaking selama 2 hari doang gitu. Gitu sih. Gitu ya Arji ya. Yang terpenting publikasi sih. Terus tunjukin sama orang-orang bahwa Arji itu seorang MC gitu. Gitu sih. Pede aja nggak cukup berarti ya. Pede nggak cukup, langsung terus publikasi gitu dan buktikan kualitas contoh gini, contoh seorang public speaking yang hanya memiliki modal PD itu ada. Artis-artis tuh kebanyakan cuman punya modal PD tapi nggak punya kompeten jadi seorang MC gitu. Kalau yang saya lihat kayak si Raffi Ahmad gitu ya, itu menurut saya sih dia jadi seorang MC karena aji mumpung aja gitu ya, karena memang dia entertain
artis jadi jadiin MC karena apa ya, ibaratnya gini, sebuah event misalnya contoh gini, event sekolah gitu ya, terus kemudian pembicaranya atau pematerinya nggak terlalu terkenal, tapi MC-nya terkenal, itu juga akan cukup menarik massa gitu. Jadi kan misalnya contoh Raffi Ahmad jadiin MC, menurut saya ilmunya Raffi Ahmad sebagai ilmu MC-nya itu jauh banget gitu. Mungkin kalau saya mau sombong, Raffi sama saya tahu saya kali kalau soal ilmu per-MC-an gitu. Tapi kalau misalnya dia sejauh ini kan Raffi kan udah lama ya, jadi ya mungkin dia karena belajar secara praktek langsung gitu. Ya contoh ada lagi almarhumnya Olga ya. Almarhumnya Olga kita lihat dia punya pede banget, dan modal selanjutnya adalah dia apa ya, bisa dibilang unik sih. Uniknya karena dia ngondek dan itu jadi lucu gitu, jadi karakter dia, dan ya udah orang-orang jadi suka walaupun sebenarnya dia nggak tahu cara cara menyapa audiens gimana gitu sebelumnya ya. Tapi kalau sekarang sih semakin kesini dia sih udah oke gitu. Cuman sayang aja kemudian dia karirnya nggak panjang gitu ya. Gitu sih. Oke, siap. Berarti itu sudah dijawab ya. Pede aja nggak cukup, jadi harus banyak pengalaman juga, jam terbang, dan yang terpenting terus tingkatkan kualitas diri ya. Siap. Ada lagi pertanyaan mungkin dari teman-teman sekalian? Ini materi bagus banget, sangat bermanfaat ya. Buat saya sendiri juga, terutama kalau saya kan programmer gitu ya, di belakang laptop mulu, depan laptop mulu gitu. Ini kalau ngomong tuh gagap, gagu gitu, apalagi jelasin ke klien gitu. Apalagi kalau kliennya orang bule gitu, gagunya double tuh. Harus bahasa Inggris kan gitu. Belum lama saya ngisi materi public speaking juga untuk audiensnya itu pengusaha-pengusaha kayak UKM, tapi yang memang sudah lumayan gitu ya. Nah itu mereka banyak bilang bahwa terkendala di komunikasi katanya. Saya kalau nawarin barang saya banyak ditolak karena apa misalnya gitu ya. Atau kayak tadi yang Bang Judi jelasin, cara kita komunikasi kita ke klien tuh kayak gimana gitu. Kalau misalnya contoh kayak misalnya gini, kita pengusaha, terus ngomong sama klien, ngomongnya nggak ngenakin, ngomongnya tiba-tiba, atau misalnya gini, ada klien yang baru dan kita nggak kenal dia nggak kenal kita, tiba-tiba langsung jualan kitanya. Enak nggak buat kita sebagai calon pembeli, atau bahkan kita sendiri bisa dibilang enak gitu. Tapi kalau misalnya cara komunikasinya benar, kayak misalnya perkenalkan dulu dia siapa gitu ya. Jadi dari personal kita dulu gitu, kemudian baru merambat ke cerita-cerita misalnya dia membangun usaha kayak gimana, baru kenalin barang-barangnya, ini barang-barang yang saya jual nih, terus apa manfaatnya. Jadi kalau jualan jelasin manfaatnya gitu. Kita harus cari ketakutan orang di dunia itu apa misalnya, dan kebutuhan orang di dunia itu apa gitu. Contoh misalnya saya lagi butuh daging gitu ya, sekarang kan mau lebaran, saya lagi butuh daging nih gitu. Terus kemudian saya mau cari kemana gitu, misalnya Bang Judi jualan daging, saya nyari ke Bang Judi, kira-kira ketakutan saya kalau beli daging itu apa. Misalnya Bang Judi penjual daging, Arzi juga penjual daging, saya harus pakai sama yang mana gitu. Misalnya contoh Bang Judi ngejelasinnya, oh ini daging sapi nih gitu, daging sapi. Terus saya takut misalnya, Bang saya tuh takut nih beli daging, saya tahu kalian berdua jual daging, saya takut bahwa daging ini adalah daging babi. Oplosan. Iya, oplosan. Akhirnya saya akan memilih mana yang paling kompeten dalam menjelaskan. Contoh misalnya Bang Judi ngejelasin detail banget. Nih Bang, di saya dagingnya daging asli. Kalau daging oplosan atau daging babi, ngebedainnya gini, misalnya dijelasin sama Bang Judi. Kalau Arji cuma, Pak insya Allah ini dagingnya daging asli. Gitu. Cuman gitu doang, kira-kira kita bakal milih yang mana? Pasti saya akan milih Bang Judi lah. Dia akan jelasin bahwa ini dagingnya beneran murni, daging sapi misalnya gitu ya. Ada buktinya.
ada testimoninya gitu, nggak bisa. Itulah, Ya, siap. komunikasi itu penting. Karena memang tema kita bukan cuma sekedar MC saja jadi MC, tapi luas nih public Betul. speaking gitu. Jadi nggak mesti public speaking itu harus identik dengan MC ya gitu. Misalkan Iya, sebagai pemimpin, leader, sebagai CEO gitu, betul. pengusaha. Bahkan misalkan kalau kita image-nya Apple itu pasti selalu image mendiang ini ya siapa namanya? Ayo, Steve Jobs. Steve Jobs. Steve Ya. Jobs ya. Steve Jobs. Nggak Kalau pasti. kita ingat Apple pasti ingatnya Steve Jobs gitu. Padahal Steve Jobs itu nggak bisa ngoding, nggak bisa programming gitu. Yang bisa malah temennya si Steve Wozniak namanya. Tapi yang terkenal Betul. malah Steve Jobs. Steve Jobs. Karena Steve Jobs yang ngomong yang depan itu publiknya dan juga CEO-nya Hmm. gitu. Luar biasa. Jadi bahkan berpengaruh sekali gitu ya orang yang katanya cuma jual ngomong aja tuh ternyata bisa mengubah dunia gitu ya. Betul banget. Itu penting lah. Penting. Saya pernah juga ditanya sama seorang customer service ya, Bang. Hmm. Waktu itu customer service ini salah satu usaha makanan kalau nggak salah ya. Terus banyak dikomplain karena pas nyampe barangnya ada rusak dan sebagainya gitu ya. Akhirnya dicerita gimana caranya ya kalau saya ngadepin komplainan tuh gitu. Terus kemudian saya tanya dulu sama dia nih, banyak kalau ngadepin customer tuh gimana kalau lagi komplain? Ya saya bilang, misalnya contoh, Mbak, kok ini barangnya rusak, pas nyampe kayak gini gitu. Dia cuma jawab, mohon maaf Mbak, kita packingnya udah rapi. Mungkin itu kesalahan dari kurir. Kira-kira benar nggak? Nggak benar. Kenapa? Karena orang yang komplain itu pengen bahwa komplainannya itu didengar gitu. Bukan dia cari pembelaan, bukan. Tapi kalau misalnya memang sudah keterlaluan, ya boleh lah kita cari pembelaan. Kan biasanya ada yang kayak pengen ngejatuhin ya. Nah, tapi kalau misalnya komplainnya, ini bener nih, barangnya hancur ternyata. Ya udah, bilang dulu. Misalnya Bang Judi yang komplain ke saya misalnya gitu ya. Baik Bapak Judi, mohon maaf sebelumnya kami ucapkan atas semua kelalaian kami gitu ya, atas semua hal yang mungkin membuat Bapak Judi jadi belanja di kita kurang nyaman misalnya gitu. Jadi ucapin dulu mohon maaf, ucapin dulu bahwa kita tuh salah. Itu. Kemudian jelasin bahwa sebenarnya kami sudah melakukan packing dengan sesuai prosedur kami Bapak misalnya gitu ya. Kami sudah packing misalnya dengan bubble wrap, kami juga packingnya rapi banget dengan kardus, tambahan kardus gitu, dilengkapi kardus dan sebagainya. Tapi mungkin jika kami boleh berkata, ini biasanya kendala ini terjadi dari kurirnya gitu. Nah itu dari pengiriman ketika dari kota kami ke kota Bapak gitu. Jadi intinya ketika menjelaskan jangan sampai gitu langsung mencari pembelaan, jelasin dulu ya udah mohon maaf kita salah dan sebagainya baru kita jelasin. Terakhirnya cari solusi bareng-bareng gitu. Gitu sih kalau bagi saya waktu itu. Akhirnya kesini-sini dia jadi paham banget dan ya alhamdulillah jalan lancar. Kalau kadang-kadang juga masih sering chat sih. Ini gimana caranya nih ada komplainan gini misalnya gitu. Jadi memang teman-teman ada lagi yang mau tanyain? Ya baik, silakan jika ingin ada yang ditanyakan, jadi jangan cuma kita doang berdua ngobrol nih ya. Ada Mas Andri, Luanda Fujiyama, ada Mbak Anissa. Mbak Anissa ada dua nih, ada Mbak Anissa Aireka sama Mbak Anissa Fitriani. Ada juga tadi Mas Arzi udah bertanya, dan kemudian ada Mbak Diana Effendi dan juga Mas Fahri ya, Mas Muhammad Hibani Fahri. Silakan, boleh. Atau kalau misalkan tidak berkenan untuk bertanya secara audio atau video, bisa melalui chat masuk. Sangat sayang nih, ilmu jarang-jarang nih ya kita mengadakan tema seperti ini gitu. Karena mungkin nunggu beberapa pekan lagi, bukan beberapa bulan lagi kita bikin diskusi santai seperti ini gitu. Ada, kita tunggu. Ini terakhir Bang ya, kita mau lebaran. Iya tuh, kita mau lebaran nih. Mungkin ada. Ya teman-teman, silakan teman-teman. jika ada yang mau ditanyain, ditanyakan. Tidak harus tentang MC saja, luas, boleh apa saja.
Bang Andri nih teman saya nih, seorang relawan yang sangat luar biasa aktif nih selama bulan puasa bareng teman-teman FZ ya. Kemudian ada Anissa Aireka, nih kenalan baru Bang anak UIN ya. Hmm. Anissa Fitriani, salam kenal Mbak. Ini Mbak Dian Effendi juga. Silakan. Mbak Arisa Filtra ini Kalau kayaknya nggak ada mungkin kita cukupkan. ya siap. Kalau tidak ada lagi, sudah mungkin penutup mungkin Bang Fajari. Apa namanya saran-saran buat kita nih yang ingin apa tadi, pokoknya dirangkum saja lah gitu. Kesimpulannya. Jadi kesimpulannya dari semua materi sebenarnya teman-teman ketika menjadi seorang public speaking atau teman-teman mau belajar menjadi seorang public speaker, belajar dulu aja gitu ya. Dari manapun teman-teman jangan sungkan buat belajar atau bahkan mau ditanyain sama saya langsung gitu atau dari YouTube atau dari manapun silakan. Tapi yang mau saya sampaikan sama teman-teman, selama ketika saya jadi seorang public speaking, saya ngerasa bahwa pekerjaan saya saat ini nggak lebih kecil bayarannya dibanding menjadi seorang public speaking. Kalau teman-teman sudah fokus sama apa yang teman-teman minatin, jalanin aja gitu, dalamin, fokusin, dan teman-teman akan lihat sendiri hasilnya gimana gitu. Saya kalau misalnya saat ini MC sudah berjalan apa ya normal gitu, saya mungkin akan memutuskan berhenti bekerja gitu ya. Karena bagi saya pekerjaan yang dijalankan karena yang kita suka itu akan lebih maksimal gitu. Saya senang banget kalau misalnya apa ya lagi MC itu kayaknya semua beban tuh hilang gitu karena kita banyak ngomong gitu ya, kita banyak mengeluarkan apa yang kita ketahuin dan itu menjadi hal yang menyenangkan buat saya sendiri gitu. Teman-teman menjadi orang yang memiliki ilmu komunikasi yang baik itu akan dipandang baik oleh siapapun gitu. Kalau misalnya kita punya apapun yang ingin kita sampaikan, maka harus punya ilmu komunikasi. Jangan sampai kita kalah sama koruptor-koruptor yang pintar bohong karena dia punya ilmu komunikasi. Nah, gitu ya. Jadi gunakanlah ilmu komunikasi yang kita punya, yang kita bisa untuk hal-hal kebaikan. Karena setiap ucapan, setiap kata yang keluar dan itu kata-kata baik, gitu ya. Itu kata-kata yang motivasi dan akhirnya nanti bisa ditiru sama orang-orang yang kita omongin atau yang kita bicarain, itu akan menjadi pahala juga buat kita gitu. Saya sih berharap sejauh ini banyak teman-teman dari teman-teman saya yang jar gue pengen nikah gitu ya dan gue nggak punya duit nih buat bayar MC gitu. Nah, ya udah mau nggak mau dia bilang boleh nggak gitu gue minta lo jadi MC dan gue bayar seikhlasnya gitu ya. Kalau ada orang-orang seperti itu ya saya juga selalu mengiyakan gitu karena yang pertama saya kenal dia dan dia juga emang kenal orang yang baik gitu. Pernah juga waktu itu ada salah satu audiens saya dan tiba-tiba japri Mas Fajar, saya lagi butuh orang buat MC ini untuk acara kantor saya gitu. Akhirnya dia bilang saya tapi nggak bisa bayar banyak gitu ya. Pas saya selesai MC ternyata bayarannya banyak. Gitu. Itu cuma hanya sekedar ucapan dia aja. Itu jadi hal-hal yang menurut saya luar biasa ketika menjadi seorang public speaking sampai sekarang gitu. Itu teman-teman, semoga dengan ilmu yang tadi bermanfaat dan menjadi berkah buat teman-teman semua ya. Baik, terima kasih. Yep. Thank you, terima kasih buat Bang Fajar ya untuk waktunya juga dan sharingnya ilmunya. Begitu juga dengan teman-teman sekalian, kita ucapkan terima kasih sudah berpartisipasi dan terus buat ada beberapa dari kalian yang mungkin sudah berdonasi ya, kita juga mengucapkan terima kasih. Kita akan banyak bantuan tersebut melalui lembaga yang mengurusi penanganan COVID-19 ya secara langsung. Nanti kita laporkan di akun sosial media kita. Kalian mungkin bisa follow di @halotlf dan juga channel YouTube juga ada Halotlf. Nah, mungkin nanti ada dokumentasi hari ini kita rekamannya saya rekam ini video kita dan kita akan upload di Halotlf. Mungkin jika ingin teman-teman tadi ada yang ketinggalan atau apa gitu bisa di-review kembali gitu. Oke, thank you semuanya. Sukses selalu. Semoga berkah di bulan Ramadan ini mau lebaran. Mohon maaf juga lahir batin dari kami Halotlf. Semoga apapun yang teman lakukan bisa
selama itu baik bisa lancar ya, dan juga terima kasih sekali lagi, saya ucapin terima kasih banyak banget. Akhirnya kita tutup sama-sama dengan lafaz mungkin hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan Ya Rabbil Alamin. penutup. Ya, amin. Ya, terima kasih dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.